Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hasan dari kelas 127 SMA Negeri 10 Semarang. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dan ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa marilah kita haturkan salawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Semoga kita bisa menjadi senantiasa menjadi kaumnya dengan selalu menjalankan ajaran dan sunnahnya. Teman-teman sekalian, satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang isinya Rasulullah SAW berwasiat kepadaku mengenai 3 hal. Pertama, berpuasa sebanyak 3 hari pada setiap bulan. 2. Melakukan sholat duha 2 rakaat. Ketiga, melakukan sholat witir sebelum tidur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Sholat duha kurang-kurangnya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, ataupun 8 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kapan kita bisa mendirikannya? Bebas tapi tertib, yaitu antara awal waktu masuk duha dan berakhir sedikit hingga menjelang waktu masuk zuhur. Bagaimana cara melakukannya? Mudah sekali. Pertama, sucikan diri dari hadas kecil dan besar. Kedua, membaca niat. Usolli sunnatan duha ra'ataini mustaqbil qiblat alillahi ta'ala. Ketiga, melakukan tertib sholat seperti biasanya, yaitu membaca surat Asy-Syamsu pada rakaat pertama dan surat Ad-Duha pada rakaat kedua. Selanjutnya, setelah salam diakhiri dengan doa. Sudahkah hari ini teman-teman melakukannya? Teman-temanku yang insya Allah sukses masa depannya, mungkin masih ada bertanya-tanya, buat apa sih sholat duha? Apa tidak bom waktu? Oh, jelas tidak. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, dalam tubuh manusia itu ada 360 ruas tulang yang harus dikeluarkan untuk sedekahnya dalam tiap ruas tulang. Lantas para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melaksanakan seperti itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dahar yang ada di masjid lalu pendam ke tanah dan membuang gangguan suatu tengah jalan, maka itu berarti sebuah sedekah. Akan tetapi jika tidak mampu melakukannya, cukuplah engkau mengerjakan 2 rakaat. Cukuplah engkau mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah. Yang sudah bukan kebingungan teman-teman atas apa yang kita bisa sedekahkan setiap hari. Alhamdulillah, kesedihan karena kita tidak bisa sedekah dengan harta, tapi digantikan dengan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat duha. Inilah obat dari kegalauan. Akankah saya masuk surga? Maka tidak lain antara usaha kita adalah sholat duha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menceritakan sabdanya, barang siapa yang mengerjakan sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan istananya di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nampaknya dari tadi kita membahas akhir di dunia. Mana manfaat duniawinya? Dalam sebuah buku tentang keajaiban sholat duha bagi rezeki kita, pada salah satu bab membahas mengenai keutamaan sholat duha sebagai sarana membuka rezeki yang ampuh. Dalam buku itu diceritakan ada seorang pengusaha yang sangat sukses dalam bisnisnya. Kemudian sang penulis mewawancarai dia, apa sih rahasia dia sampai sukses sekarang? Jawabnya singkat, jangan pernah sehari pun meninggalkan sholat duha. Teman-teman yang sedang dibukakan hatinya oleh Allah, marilah kita mulai perbaiki isi dompet kita, isi kotak amal kita, isi kantong orang miskin dan anak yatim. Kita mulai dengan hal yang paling murah biaya operasionalnya, yaitu mendirikan sholat duha. Mari kita luangkan waktu kita sejenak beberapa menit untuk melaksanakan sholat duha. Bisa pada waktu jam istirahat. Semoga setelah sholat duha menjadi rutinitas kita. Kita mampu dilapangkan dalam segala hal, terutama rezeki, menyusuri atas nikmat sehat tubuh kita, beruntung dilapang untuk menangkal siksa api neraka dan mendapat ganjaran surga. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya di dalam surga terdapat pintu bernama Ba'ad Duha, pintu duha.
Dan pada hari kiamat nanti ada orang yang memanggil di mana orang yang senantiasa mengerjakan sholat duha, ini pintu kamu, masuklah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberi manfaat dan kesehatan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.